Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tema kali ini yaitu tentang keutamaan 10 hari terakhir dan amalan bulan Ramadan. Saat masuk 10 hari terakhir, banyak keutamaan yang dapat diraih karena di dalamnya merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Malam yang lain, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada malam Lailatul Qadar disebutkan memiliki kebaikan setara dengan 1000 bulan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, namun umat Islam diminta untuk mencarinya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hal ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebelum masuk pada keutamaan 10 hari terakhir, keutamaan Ramadan, sesungguhnya setiap bagian darinya memiliki nilai keutamaan masing-masing. Ya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan sedangkan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu an bahwasanya beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi istri-istrinya. Beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah yang pertama, bertadarus. Umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca atau tadarus Al-Quran. Terlebih di 10 malam terakhir merupakan waktu turunnya Al-Quran. Artinya, kita selalu diwajibkan atau dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran walaupun 1 huruf. Yang kedua, itikaf. Dalam menyambut datangnya 10 hari terakhir, umat muslim disunahkan untuk melakukan itikaf. Adapun itikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itikaf merupakan bukanlah sesuatu yang diwajibkan, melainkan sunnah atau boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberikan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Ya ma'asyiral muslimin, amalan yang ketiga yaitu memperbanyak doa. Amalan berikutnya yang dapat dan mudah untuk dilakukan yakni dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam itu. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Amalan yang keempat yaitu memperbanyak sholat malam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Yang kelima, zikir. Perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surat. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan satu persatu, maka dari itu kita lakukan atau giatkan lagi kita dalam beribadah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.